Halo guys, welcome to back my channel di channel YouTube Privasan AKA. Dan pada kesempatan kali ini kita mau ngopi. Apa itu ngopi? Ngopi adalah ngobrol happy dengan tema apa sih PKM itu, LKTI dan juga PIMNAS. Nah, bagi teman-teman semua yang belum klik subscribe channel YouTube ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar nantinya menerima pemberitahuan ketika kita mengupload video terbaru. Oke teman-teman semua, jadi kita di sini kehadiran dari narasumber yang bernama dari Kak Septian. Beliau ini adalah kemarin salah satu finalis yang memenangkan dari gold medal sendiri tingkat internasional untuk dari lomba LKTI. Oke, seperti apakah perbincangan dan juga keseruan ngobrol kita pada hari ini? Pokoknya langsung aja guys, check it out. Halo Kak Septian. Halo. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik kabarnya. Baik. Udah lulus dari Undip berarti ya Kak ya? Sudah alhamdulillah lulus dari bulan Juni. Wih, mantap. Sekarang kerja di mana Kak? Sekarang kerja di Nyuhub, PT Nyuhub di Tegal sekarang. Oh gitu, bagian apa tuh bidangnya? Kalau untuk bagian itu produksi, masih jadi manajemen trainee. Wih, mantap Kak. Semoga lancar ya Kak untuk kedepannya kayak gitu. Amin. Ya, jadi kan di sini ya kita mendapatkan request Kak dari teman-teman semua. Kak, buatin ini dong. Bagaimana sih cara kita menjadi apa namanya biar bisa lolos PKM, LKTI sampai PIMNAS kayak gitu. Nah, kebetulan kita menemukan dari narasumber dari Kak Septian sendiri. Kebetulan kan kemarin juga udah banyak berpengalaman di bidang bagian kayak PKM, udah LKTI juga kayak gitu. Di sini kita mau sharing-sharing Kak terkait dari apa sih PKM itu? Kalau sebenarnya dari Kak Septian, kalau dari PKM itu apa Kak? Baik, terima kasih. Sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih dulu nih kepada Rifah sudah memberikan saya kesempatan untuk diundang di acara ngopinya. Mantap. Ya, acara yang paling bergengsi di Fakultas Peternakan Undip. Ya. Jadi mantap. Menyambut yang tadi ya, yang pertanyaan apa itu PKM ya? Ya, PKM sendiri itu merupakan dari singkatannya itu program kreativitas mahasiswa, yang mana di situ mahasiswa melombakan idenya masing-masing, ide kreativitasnya untuk dilombakan, nantinya akan mendapatkan pendanaan uang dari Kemendikbud biasanya. Kalau kemarin Kemendikbud, sekarang kan berubah jadi Kemendikbud. Itu nanti sesuai dengan jumlah proposal yang kita apply. Jadi tapi kebanyakan untuk pendanaan biasanya itu mencapai 7 sampai 8 juta, 7 sampai 9 juta per satu proposal seperti itu. Oh, nah, gitu. Setelah itu nanti kalau PKM sendiri itu ujungnya kan ke PIMNAS ya. Nah, dari situ nanti kan ada berbagai macam step-step, langkah-langkah yang harus dilewati hingga nantinya menuju ke PIMNAS sendiri. Seperti itu. Oh, kayak gitu. Kalau bidangnya kayak PKM itu apa aja, Kak? Kan banyak toh. Itu apa aja bidangnya? Iya. Kalau untuk bidang dari PKM sendiri, itu ada 5 sebenarnya. Yaitu PKM penelitian, kemudian PKM penelitian eksak ya, terus PKM sosial humaniora, kemudian PKM kewirausahaan, kemudian PKM karsa cipta, dan yang kelima itu, aduh, lupa tuh yang kelima itu apa. Cuman dari kelima itu ada beberapa lagi, yaitu yang namanya PKM GFK, yaitu gagasan futuristik konstruktif, dan juga PKM AI atau AI itu singkatan kepanjangan dari lupa AI. Udah lama juga sih ya Kak ya. Ya udah lama dulu, jadi agak bingung. Kalau dulu Kak Septian ini ikutnya yang apa Kak, bidang apa? Ataukah udah pernah semua kayak gitu? Iya, terima kasih. Jadi selama saya kuliah itu saya mengikuti beberapa PKM ya. Itu yang pertama dari tahun 2018 itu saya mengikuti PKM PE atau penelitian eksakta. Itu sekalian judulnya ya, biar pada kepo tahu ya. Kalau untuk yang pertama itu kemarin tentang pembuatan pupuk organik. Terus untuk saat ini itu malah lolos 4 saya. Mantap. Sama teman saya. Itu yang pertama PKM PE juga, PE 2 proposal. Kemudian
yang kedua lagi PKM GFK. Seperti itu. Oh, gitu. Satu timnya kemarin berapa orang, Kak? Kalau untuk satu tim berapa orang itu tergantung sama ini ya, tergantung sama jenis PKM yang di-apply ya. Mm-mm. Kalau untuk PKM PE untuk tahun saya yang 2018 itu maksimal 3 orang. 3 orang. Terus? Cuman untuk saat ini yang 2021 itu kan ada beberapa perubahan-perubahan ya. Mm-mm. Yang mana salah satu perubahannya itu pada jumlah anggota. Untuk PKM PE tahun sekarang itu bisa 5 orang bahkan Oh, 5 orang, gitu. sedangkan untuk GFK juga 5 orang ya. Oke, berarti banyak ya, Kak ya? Ya Kak, banyak dari Kak banget. Septian ini suka PKM sejak tahun berapa, Kak? Ataukah dari awal masuk Undip langsung suka atau gimana, Kak? Oh oke. Kalau pertanyaan seperti itu sih ini ya sebenarnya menyangkut background saya mengapa Mm-mm. saya eh, kayak gimana ya menjelaskan ya. Kayak Soalnya ini sukanya gitu, alasannya berarti ya, Kak? rumit ya. Sebenarnya untuk alasan yang paling mendasar itu saya cuma pengen mendapatkan ataupun memegang piala seperti itu, dari SD. Megang piala. Ya, dapat juara, megang piala seperti itu. Itu landasan dasar saya ya. Terus yang kedua, memang pada diri saya sudah tertanam dari saya masih kecil, itu saya mempunyai pedoman di mana saya berada, disitulah saya akan berusaha untuk membanggakan tempat di mana saya berada, seperti itu. Gitu. Kemudian kenapa saya mungkin cukup aktif ya dalam kegiatan lomba-lomba yang terutama selama masih di kampus itu karena saya ingin mencari jati diri sebenarnya, jati diri saya selama kuliah seperti itu. Jadi kan kalau kuliah kan kita tidak melulu soal kuliah praktikum gitu ya. Iya, benar. Terus. Tetapi kan juga ada kegiatan-kegiatan lain seperti itu. Nah, kebetulan dari sebelum mengikuti itu saya punya salah satu teman yang memang juga tertarik dalam bidang tersebut. Ya ternyata cocok nih. Setelah cocok ya kita lomba-lomba ternyata menghasilkan beberapa penghargaan-penghargaan seperti itu. Gitu. Ya, ya. Berarti emang dari dulu udah hobi ya, Kak ya, terkait dari PKM sendiri. Iya, iya Sebenarnya memang. kenapa sih kan banyak tuh lomba-lomba nggak harus PKM, tapi kenapa kok sukanya lebih ke PKM-nya kayak gitu, Kak? Oh ya, kalau untuk itu mungkin lebih ke passion ya, karena memang Hmm. saya lebih tertarik kepada hal-hal yang memang untuk mendapatkan sebuah permasalahan, untuk memecahkan sebuah permasalahan. Sebenarnya kan kalau lomba yang paling banyak diadakan oleh universitas itu lomba ilmiah, karya tulis, ataupun lomba kewirausahaan. Karena memang dalam diri saya belum memiliki jiwa kewirausahaan yang cukup baik, jadi saya kurang kompetitif lah dalam hal tersebut. Tapi kalau untuk ilmiah, misal untuk mencari permasalahan kemudian harus menemukan solusi, yang mana solusi tersebut harus didasari dari karya-karya ilmiah, ya itulah jalan saya seperti itu. Kayak gitu berarti lebih suka ke riset-riset ya, Kak? Kayak Iya, gitu. lebih suka kritik riset. Oh, gitu. Kalau ini, Kak, bedanya LKTI sama PKM itu sebenarnya apa sih? Iya, kalau untuk bedanya sebenarnya itu sama-sama ini ya, sama-sama lomba ya, Mm-mm. sama-sama lomba yang mana itu lomba untuk lomba kreativitas mahasiswa. Mm-mm. Kalau untuk PKM sendiri itu PKM diadakan oleh pemerintah langsung Oh, atau gitu. Kemendikbudnya. Iya, jadi langsung di negaranya karena dari situ kita dapat dana bantuan dari negara sendiri untuk merealisasikan ide kita. Seperti itu. Kalau untuk LKTI itu malah cenderung ke diri kita sendiri sih. Jadi kayak kalau LKTI sebenarnya ada dua nih. Sebenarnya panjang kalau misalnya membahas hal itu. Sekalian nih biar dari teman-teman paham gitu, Kak. Ya. Jadi kalau LKTI sendiri itu ada yang namanya LKTI gagasan tertulis, Mm-mm. masih gagasan ini ya, masih dalam bentuk gagasan gitu. Dan ada juga yang namanya LKTI penelitian seperti itu. Itu sama-sama melakukan sama-sama penelitian, sama-sama ilmiah, tetapi caranya kalau untuk LKTI gagasan itu kayak kita cuma
dari landasan-landasan teori dari penelitian-penelitian yang terdahulu, kemudian kita gabungkan menjadi satu sebagai dasar penelitian kita. Tapi itu belum sampai ke penelitian ya, cuman seperti kayak istilahnya tuh kayak kita membuat ide gitu saja, belum sampai pelaksanaan. Tetapi kalau LKTI penelitian yang sudah sampai penelitian itu kita benar-benar melakukan penelitian secara langsung, secara nyata, real, dan hasilnya nanti kita lombakan. Nah, kalau LKTI sendiri itu seluruh dana itu dari kita pribadi. Kemudian dari hasil penelitian itu kita lombakan ke beberapa lomba-lomba LKTI yang ada yang diadakan oleh beberapa universitas, baik tingkat nasional, provinsi maupun internasional seperti itu. Nah, nanti kan mendapatkan penghargaan tuh, misal kalau menang itu cukup sampai situ. Sedangkan kalau tadi balik lagi ke PKM tadi, PKM tuh ada puncak yang dinamakan PIMNAS seperti itu. Oh, kalau LKTI berarti dananya dari kita ya, Kak? Nggak dari subsidi dari pemerintah gitu, nggak ada berarti? Kalau untuk dana dari LKTI tidak ada. Kalau untuk dana dari pemerintah itu lebih ke pribadi sih. Oh, gitu. Iya. Berarti Iya. itu kan tadi dijelasin, Kak, terkait dari PIMNAS ya kan? Nah, bagaimana sih cara kita agar bisa masuk PIMNAS? Apakah kita harus LKTI dulu? Apakah kita harus PKM dulu baru ke PIMNAS? Itu gimana, Kak, prosedurnya? Ya, sebenarnya, nah ini cukup mendasar ya. Hmm. Jadi pertanyaannya, sebenarnya dua-duanya itu mempunyai dasar yang sama, yaitu yang pertama niat, mempunyai niat. Kemudian yang kedua itu jiwa kreativitas. Dari LKTI, entah itu LKTI ataupun PKM, itu sama-sama harus memiliki niat sama kreativitas gitu. Jadi kedua hal tersebut harus digabungkan ya. Misal cuma punya niat doang nggak ada kreativitas, sama aja bohong. Kalau misal kreativitas tinggi tapi nggak ada niat, ya sama aja juga nggak akan terlaksana, iya kan. Gitu. Jadi apa tadi untuk sampai ke PIMNAS ya? Jadi langkah-langkahnya? Ya, prosedurnya. Yang pertama kita mencari ide terlebih dahulu. Ide yang mana ide itu bisa dari mana aja. Kalau saya sendiri mencari ide itu dari lingkungan sekitar. Misal di lingkungan sekitar saya ada permasalahan-permasalahan, biasanya dari situ saya mencari ide-idenya, solusi-solusi dari permasalahan tersebut apa. Terus setelah kita mendapatkan ide, kemudian kita menulis ide kita, tetapi dalam bentuk karya tulis ilmiah ya, bentuk karangan ilmiah seperti itu. Kemudian dari karangan ilmiah tersebut, nantinya kita buat proposal, dari proposal untuk diajukan ke PKM tersendiri untuk mendapatkan dana dari pemerintah. Nah, setelah nanti mendapatkan dana, nanti kita melakukan penelitian secara real, yang mana penelitian itu memang untuk mendapatkan hasil yang terbaik seperti itu. Nah, setelah melaksanakan penelitian kan mendapatkan hasil dari penelitian. Nah, dari hasil itu nanti kita laporkan ke pusat bahwa hasil penelitian saya kayak gini gitu ya. Nah, dari situ nanti dari hasil penelitian tersebut kita dilombakan tingkat nasional untuk nantinya sampai ke PIMNAS sendiri seperti itu. Berarti tahapannya gimana, Kak? Apakah seleksi dari fakultas, terus kampus, terus se-Indonesia gitu? Atau gimana tahapannya? Kalau untuk tahapan dari seleksinya ya, itu berarti ya. Tahapan dari seleksinya, itu yang pertama, kita seleksi dulu dari, kalau misal dari fakultas ada, dari fakultas bisa mungkin. Tetapi kebanyakan sepengalaman saya, itu langsung dari universitas. Jadi nanti kita mengumpulkan ide-ide kita, udah dalam bentuk proposal ya, tapi ya proposal kita ke universitas. Nah, nanti dari universitas itu akan meranking proposal-proposal mana saja yang cocok untuk mendapatkan pendanaan dari pemerintah. Nah, setelah lolos dari universitas, nanti dari universitas lanjut ke seleksi ke pemerintah ataupun Belmawa namanya, Belmawa ya. Dan nanti kita submit proposal kita dari Belmawa, kemudian kita menunggu seleksi tersebut. Nah, nanti kalau misalnya udah ada pengumuman, biasanya nanti
akan diinfokan dari kampus sekaligus berapa dana yang diberikan pemerintah kepada kita. Seperti itu. Jadi nanti setelah lolos ini masih panjang sebenarnya. Ada Monef 1, Monef 2, Monef 3 sama Monef eksternal. Itu seleksinya panjang banget untuk mencapai Timnas ya. Seperti itu. Kalau di Undip sendiri itu ada namanya Monef 1. Monef 1 yang itu sebenarnya kayak kita melakukan evaluasi dari hasil dari penelitian kita yang saat ini yang sedang berjalan ya. Itu. Jadi nanti kayak kita mendapatkan saran, kritik, masukan dari beberapa dosen-dosen yang ada di Universitas Diponegoro seperti itu. Terus untuk Monef 2, Monef 3 juga sama, cuman lebih ke intensitasnya misalnya kayak lebih ditekankan harus ini gitu. Terus di akhir itu ada yang namanya Monef eksternal. Monef eksternal ini kita saingannya udah bukan lagi dari UNIF tetapi dari Indonesia, langsung dari nasional gitu ya. Nanti dari situ kita melakukan presentasi di hadapan dewan juri. Setelah itu nanti jika lolos nanti akan dikabarin lagi untuk nantinya masuk ke PIMNAS itu. Oh, gitu. Pernah ikut PIMNAS berarti Kak? Kalau untuk PIMNAS sendiri itu sayangnya saya belum, cuman sudah mendapatkan pendanaan dari pemerintah itu sebanyak 5 proposal. Berarti nggak dilanjutin ke PIMNAS gitu Kak? Iya, belum beruntung soalnya udah keburu Oh lulus iya, ya. benar. Sebenarnya kalau kita mau ikut kayak PKM, LKT itu emang harus apa namanya kita cari teman nih ya sejurusan ataukah emang dari beda-beda jurusan bisa Kak kalau kayak gitu? Kalau untuk mencari teman sebenarnya dari manapun bisa, asal yang penting masih satu universitas ya. Seperti itu. Jadi entah itu dari jurusan apapun, misal kita jurusan peternakan, mau bikin teknologi buat peternakan, nanti bisa tuh kita menggandeng dari teman-teman jurusan teknik informatika ataupun teknik komputer dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau untuk sekalian ya untuk angkatannya itu sebenarnya tidak terpacu sama angkatan. Jadi mau angkatan berapapun kalau misal masih statusnya mahasiswa masih bisa untuk mengikuti seperti itu. Oh kayak gitu. Berarti nggak masalah ya mau jurusan apapun, yang penting kan kita ibaratnya satu universitas ya Kak, dan juga untuk temanya kita Ya, ibaratnya saling berkaitan kayak gitu. Nah kalau dulu ya Kak benar. dari Kak Septian itu kan pernah menang nih Kak di apa namanya lomba LKTI internasional. Nah itu kapan Kak dan juga untuk buat apa aja, kemudian pengalamannya gimana Kak ketika waktu lomba itu? Ya, sebenarnya kalau untuk yang karya tulis yang skala internasional itu merupakan salah satu karya tulis saya, lomba saya yang cukup berkesan buat saya karena memang pertama kali saya mengikuti lomba skala internasional seperti itu. Jadi kalau untuk kesan ya tadi ya, Kesannya? kesannya gimana ya kalau untuk kesan sebenarnya cukup menarik, sangat menarik karena saat itu saya mendapatkan juri dari Iran, Wih mantap. dewan juri dari Iran, yang mana di situ ya memang mengharuskan untuk melakukan presentasi ataupun tanya jawab dalam bahasa Inggris, yang mana seperti yang kita tahu semuanya bahwa bahasa Inggris saya kurang begitu bagus, jadi justru malah membuat saya tertawa sendiri kan, bukan tertawa karena tidak bisa menjawab, tapi tertawa karena tidak bisa ngomong seperti Tapi itu. jurinya paham dari perkataan Kak Septian. Ya, untungnya paham, makanya bisa mendapatkan inilah. Mantap. Gitu. Kalau untuk ini ya, kalau untuk idenya, ide dari yang diangkat dari lomba itu kami mengangkat ide tentang limbah liter, yang mana itu dari salah satu dosen dari Fakultas Peternakan Undip seperti itu. Gitu. Itu sih. Berarti itu emang saingannya berapa Kak? Berapa negara gitu? Atau berapa universitas dulu waktu itu? Kalau untuk berapa negara sama berapa universitas itu cukup banyak. Kalau jumlah negaranya saya kurang begitu mengetahui, cuman yang seingat saya itu ada dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand,
terus dari Jepang, Amerika, terus sama Eropa gitu. Berarti Kalau emang untuk banyak banget ya, Kak. universitas, ya kalau untuk universitas itu memang banyak banget dari Indonesia. Bahkan dari sampai SMA pun juga ada di situ. Oh, gitu. Berarti kemarin tuh ada Iya, tingkatannya ya, Kak? Misalnya LKTI buat SMA ya khusus SMA, buat kuliah ya kuliah gitu. iya, itu nanti dikelompokkan jadi beberapa bagian sih. Jadi nanti kalau SMA itu sendiri ya, SMA tuh beda beda ininya. Kalau untuk saya kemarin dibagi jadi beberapa kelompok kayak eh, bagian kelompok khusus buat kewirausahaan, terus teknologi. Kalau saya kemarin masuk ke kelompok lingkungan seperti itu. Oh, kayak gitu. Berarti menarik banget ya, Kak. Banyak banget negara yang ikut Iya, dalam lomba kemarin. Nah, kemudian iya Kak, ini benar. terkait dari manfaat kalau kita ikut PKM ataupun LKTI itu apa sih, Kak, kalau dari Kak Septian sendiri? Oke, kalau untuk kita berbicara masalah manfaat, oh sangat banyak Banyak manfaatnya. banget. Apa tuh? Salah satu manfaatnya yang saya rasakan saat ini yaitu saya bisa ngomong, melakukan komunikasi secara baik, baik secara formal maupun non formal ke orang yang mungkin lebih memiliki jabatan yang lebih tua ya, lebih lebih gede ataupun orang yang lebih tua dari saya seperti itu. Itu um, merupakan sebuah hal yang sangat membuat saya puas atas apa yang saya lakukan selama kuliah. Yang mana dari cara komunikasi saya bukan saya yang bilang bahwa komunikasi saya baik, tapi bahkan ada dosen-dosen ketika saya melakukan presentasi sidang PKL, sidang skripsi itu pasti dipuji terlebih dahulu. Mas, suaranya bagus ya, Oh, gitu. gitu. Iya, benar. Intonasinya bagus seperti itu. Nah, itu membuat kayak saya justru malah sedikit merasa kecewa ya, kenapa saya tidak mengikuti lomba-lomba tuh sejak semester pertama bahkan. Kan kalau misalnya semester pertama kan spare waktunya jadi panjang kan, Lama 4 juga, tahun 4 tahun kita ya. ini. Ya, itu. Terus untuk manfaat yang kedua, itu kita mengasah jiwa keterampilan. Jiwa keterampilan, kemudian jiwa dari cara berpikir, mendapatkan ide kreatif, peka terhadap lingkungan, terus pandai menyelesaikan masalah, dan masih banyak lagi yang dapat diambil dari mengikuti kegiatan-kegiatan LKTI ataupun lomba-lomba dan lain sebagainya. Seperti itu Berarti sih. emang dari manfaatnya banyak banget ya, Kak. Itu dari Kak Septian yang udah Iya, didapetin kalau kita ikut PKM dan juga lain-lain. Nah, itu kan kalau misalnya kita ikut, Kak, misalnya kayak PKM, LKTI, sampai PIMNAS, itu ganggu nggak sih kalau ke kuliah kita kayak gitu, Kak? Apakah emang kita sibuk ke PKM-nya atau ke kuliahnya kayak gitu, Kak? iya. Kalau untuk mengganggu tidaknya, kadang mengganggu, kadang enggak ya. Ini jujur ya, kadang mengganggu, kadang enggak. Nah itu kalau misal kayak gitu tuh tergantung kitanya. Jadi kita bisa mengatur atau mengatur manajemen waktu kita atau enggak. Kalau misal kita bisa mengatur ya pasti keduanya bakal berjalan seiringan. Seperti yang saya lakukan kemarin, pasti akan ada beberapa kesempatan-kesempatan yang memang membuat kita keteteran ya. Harus ngerjain ini, ditambah masih ada laporan praktikum yang bejibun banyak itu. Iya, benar. Seperti itu. Jadi tergantung kitanya. Jadi misal kalau saya kemarin melakukan manajemen waktu itu biasanya kalau saya pasti lebih ke mengerjakan dari laporan-laporan terlebih dahulu ya, laporan praktikum, tugas-tugas kuliah itu wajib pertama harus diselesaikan. Terus kemudian setelah semua selesai baru nanti lanjut ke mengerjakan proposal ataupun mengerjakan karya tulis ilmiah seperti itu. Gitu ya. Ini Kak sekarang lanjut nih terkait dari tips bagaimana sih agar kita tuh bisa lolos ke PKM ataupun sampai ke PIMNAS. Itu tipsnya gimana, Kak? Kalau untuk tipsnya, yang penting kita untuk idenya untuk ide yang kita lakukan itu harus ide yang memang mudah diaplikasikan, terutama diaplikasikan oleh masyarakat ya. Seperti itu. Jadi nanti kalau ide-ide yang memang mudah diaplikasikan itu biasanya mudah banget untuk diterima.
untuk diterima oleh Kemenristek-Dikti untuk mendapatkan pendanaan. Kemudian ide-ide yang memang itu ide-ide yang kayak misal daur ulang dari limbah, terus dari limbah kita buat sebuah karya baru, seperti itu memiliki potensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan ide-ide yang lain. Itu yang saya alami ya selama mengikuti PKM ataupun LKT-LKTI dan lain sebagainya, seperti itu. Iya, berarti emang yang namanya ide itu adalah salah satu hal pokok ya Kak buat kita bagaimana sih cara kita agar nantinya bisa lolos ke tahap selanjutnya kayak semoga nanti kita masuk ke PIMNAS juga kayak gitu Kak. Kemudian ini Kak Iya, terkait betul. dari apa namanya kita tuh baiknya mulai dari untuk PKM itu kapan sih harusnya apakah sejak SMA kita harus mulai buat riset kemudian agar bisa masuk ke PKM ataukah emang awal apa namanya sejak kuliah kita harus masuk ke sana atau gimana Kak kalau dari Kak Septian? Kalau untuk waktunya Mm-mm. itu nggak harus dari SMA, tetapi dari kitanya terlebih dahulu. Ada niat nggak seperti itu? Kalau misal niat kita baru muncul mungkin di semester 5 atau semester 6, itu nggak apa-apa kita ikut seperti itu karena memang nggak ada larangan untuk hal itu. Nah, untuk kalau misal kita bicara masalah apakah nantinya apakah nantinya lomba yang kita ikuti itu berpengaruh pada diri kita, itu untuk waktunya sebisa mungkin sedini mungkin harus dilaksanakan sedini mungkin, misal di semester 1 ataupun di SMA, karena untuk membentuk sebuah karakter baru dalam diri kita itu memang membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau misal hanya untuk mengikuti lomba-lomba saja, itu mau semester apapun, semester berapapun, umur berapapun, kalau misal masih menjadi seorang mahasiswa, sangat boleh untuk mengikuti itu. Jadi nggak ada kata terlambat untuk mengikuti lomba-lomba seperti itu. Berarti yang penting kita ketika ada niat ya udah kita langsung lanjut ke itu ya Kak ya terkait apa namanya kalau kita Iya, mau ikut ke penelitian itu. Nah sekarang lanjut Kak nih iya. terkait apa namanya perlukah nggak sih kalau kita itu kayak ngadain riset sebelum kita menentukan ide kayak gitu Kak? Terus fungsinya buat apa kalau riset itu? Kalau untuk riset menentukan sebuah ide, Mm-mm. kalau jujur saya pribadi itu kalau ide lebih ke ini dulu ya, kayak kita tuh menentukan rangka terlebih dahulu ya. Misal ada Mm-mm. permasalahan, oh di sini ada limbah nih, limbah cangkang, misal cangkang telur yang banyak banget. Nah dari situ kita tulis dulu, oh mau bikin pupuk dari cangkang telur ya, gitu. Nah dari situ kan kita dari situ bisa menentukan nanti kandungan cangkang telur itu seperti apa, pupuk yang baik itu seperti apa, terus tanaman itu membutuhkan jenis-jenis unsur-unsur hara seperti apa. Nah dari situ nanti setelah menentukan ide tetap harus melakukan riset. Namanya riset itu riset untuk kita mencari judul-judul ilmiah ya, kayak penelitian-penelitian terdahulu seperti itu. Jadi nanti kita menemukan landasannya. Kalau misalnya udah ada landasannya dan itu memang benar ada, baru nanti kita lanjut ke langkah selanjutnya seperti itu. Soalnya kalau memang ini kan karya ilmiah ya, memang Mm-mm. perlu melakukan riset, bukan bukan hanya asal-asalan ada gagasan ini kita tulis ini gitu. Itu bukan karya tulis ilmiah, karena memang kalau karya tulis ilmiah itu harus ada landasan-landasan teori yang memang dari penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian dari penelitian terdahulu itu kita bikin inovasi baru untuk nantinya diaplikasikan ke penelitian kita. Sama halnya kayak uh, prinsip ATM, amati, tiru, modifikasi. Mm-mm. Nah, Oh misal ada gitu. penelitian A, nah kan, penelitian A, kita amati sama lingkungan adanya apa, kita amati potensi ada di lingkungan apa. Kemudian setelah kita amati, kemudian kita tiru, coba meniru dari penelitian-penelitian lain untuk diaplikasikan ke ide kita. Setelah itu nanti kita mencoba memodifikasi dari ide tersebut, dari penelitian tersebut untuk nantinya menjadi sebuah inovasi baru. Seperti itu sih. Oh kayak gitu. Berarti yang namanya riset tuh wajib ya Kak buat kita apa namanya bisa menentukan Iya, ide ke depannya mau seperti apa, kemudian bagaimana juga untuk menentukan kayak realitanya tuh kayak gimana ide-ide itu cocok nggak sih buat ke depannya kayak gitu. Oke Kak, sekarang terakhir iya. nih Kak pertanyaannya terkait dari pesan buat adik-adik semua yang pengen ikut PKM ataupun belum pernah ikut PKM. Mungkin bisa dikasihnya Kak buat pesan-pesannya biar ke depannya bisa baik lagi kayak gitu. Ya, baik. Kalau untuk pesan kesan pesan untuk pesan adik-adik tingkat.
khususnya buat ini nih, dari prodi peternakan, dari Undip sendiri, terus berjuang untuk menjadi seorang yang memiliki jiwa intelektual dan jiwa kreativitas yang tinggi. Jangan hanya berfokus pada tugas-tugas kuliah saja, tetapi masih banyak beberapa hal yang memang harus kita dapatkan ketika masa kuliah, karena memang masa kuliah itu merupakan masa emas sebenarnya, masa emas buat kita, karena dari situ kita bisa menentukan, bisa melihat jati diri kita, itu yang pertama, kemudian bisa mengimprove diri kita, kemudian bisa mendapatkan kenalan, mungkin kenalan dari universitas lain, mungkin dari negara lain, seperti itu. Terus kalau misal tidak ada, memang benar-benar tidak ada niat ya, tidak ada niat untuk melakukan penelitian untuk membuat karya tulis ilmiah, yang dipikirkan itu jangan ininya, jangan beratnya, tetapi biasanya cuannya. Nah, karena Benar-benar kan, benar. iya kan, karena yang namanya lomba pasti kan ada potensi untuk menang kan. Kalau misal menang kan, uangnya juga buat kita kan, Iya benar. dapat duit lah kita. Nah, Apalagi anak kos dari ya Kak misal ya. kita, ya bener, kalau udah dapat duit dari lomba, menang lomba, kemudian kita ajukan proposal lagi ke fakultas buat mendapatkan dana prestasi, itu dapat duit lagi. Oh Nah, dari gitu. situlah. Iya, jadi kalau misal memang tidak ada niat, cobalah berpikir hal tersebut, karena kan setiap orang kan pasti butuh uang kan. Benar. Apalagi kan umur 20, umur 21 itu kan masa-masa di mana mau minta uang ke orang tua segan, tapi kalau misalnya nggak minta uang, Butuh. kita kelaparan. Benar. Itu salah satu jalan ninja sebenarnya. Itu sih. Iya, oke, bagi emang pesan dari Kak Saptiran ini sangat-sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mungkin cukup itu aja sih Kak untuk perbincangan kita terkait dari PKM, LKTI sama PIMNAS. Ini emang benar-benar sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga bisa menjawab dari teman-teman request yang kemarin terkait dari apa sih PKM itu, LKTI itu apa, kemudian PIMNAS itu apa. Nah, ini sudah kita ulas di video ini kayak gitu. Oke, bagi teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai habis, pokoknya terima kasih banget. Dan juga jangan lupa untuk selalu klik like dan juga subscribe-nya YouTube ini agar nantinya kami lebih semangat lagi dalam berkarya kayak itu. Oke teman-teman semua, mungkin cukup itu aja buat perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih telah menonton dan see you di next time video. Dadah. Ada Dadah.